Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakib Prawani, NIM 192904-2019 dari kelas PTIKD. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem terdistribusi tentang sinkronisasi. Pengertian sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Sinkronisasi umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Penyelesaian terhadap masalah ini sangat penting karena perkembangan teknologi sistem komputer menuju ke sistem multiprocessing, terdistribusi, dan paralel yang mengharuskan adanya proses-proses konkuren. Sinkronisasi clock. Algoritma untuk sinkronisasi dalam sistem terdistribusi memiliki beberapa sifat. Informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. 2. Peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem harus terhindar. 3. Tidak tersedianya log atau sumber waktu global yang akurat. Sinkronisasi merupakan bagian penting untuk kerjasama dalam pemakaian sumber daya berbagi atau sharing resource. Pengurutan kejadian dan kesepakatan clock tersebar. Sinkronisasi strike forward. Cara yang paling mudah untuk menentukan waktu adalah dengan bertanya langsung ke server waktu atau Universal Coordination Time atau UTC. Hanya saja akan banyak perbedaan dalam request, karena waktu merupakan dasar dari cara orang berpikir dan akibat tidak adanya sinkronisasi clock juga sangat dramatis. Clock logika. Boleh dikatakan semua komputer memiliki rangkaian pencatat waktu, walaupun menggunakan kata clock sudah meluas. Kata yang lebih tepat adalah timer, untuk merujuk komponen dari rangkaian tersebut. Timer ini menggunakan kristal quartz sebagai sumber frekuensinya. Walaupun frekuensi osilator pada osilator kristal biasanya stabil, tetap saja tidak mungkin menjamin bahwa semua kristal yang bekerja di berbagai komputer memiliki frekuensi yang persis sama. Algoritma Lamport. Menurut Lamport, sinkronisasi clock tidak harus dilakukan dengan nilai mutlak clocknya, karena yang diperlukan dalam sinkronisasi proses adalah urutan proses tersebut. Jadi, yang dipentingkan adalah konsisten internal clock, bukan apakah clock tersebut harus sama persis dengan waktu real. Clock jenis ini biasanya disebut clock logika. Clock fisik. Pada beberapa sistem, waktu clock aktual menjadi penting. Contohnya real-time system. Untuk sistem ini diperlukan clock fisik eksternal karena alasan efisiensi dan redundansi. Clock fisik jamak biasanya digunakan yang mengakibatkan ada dua masalah muncul. Bagaimana mensinkronkan eksternal clock tersebut dengan clock sebenarnya, dan bagaimana mensinkronkan antar clock yang ada. Algoritma sinkronisasi clock. Frekuensi tick clock logika tergantung dari nilai yang dimuat ke counter. Nilai ini yang menentukan resolusi clock. Interval waktu yang lebih kecil dari resolusi I tidak dapat dibedakan. Laju pergeseran clock adalah perubahan offset antara clock dengan nominal referensi ideal per unit waktu yang diukur di referensi. Clock hardware hanya berupa nilai di dalam register, seperti nilai 32 bit yang dikenal di root over. Penanganan dilakukan dengan mengubah konstanta yang ditambahkan untuk memperoleh clock software yang biasanya berkisar di orde mikrodetik atau milidetik dari tanggal yang disepakati. Terima kasih, itulah penjelasan sistem terdistribusi tentang sinkronisasi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.